Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Mawadah, NIM 2021510245, dan teman saya Sabita Konita dengan NIM 202105100218. Di sini kami akan menjelaskan terkait dengan Sokrates dan gagasannya. Selanjutnya. Situs Sokrates, yaitu salah satu filosof yang paling penting. Ia mengubah cara berfilsafat itu sendiri, yakni orang yang penuh dengan misteri dan penuh dengan keanehan di pertengahan abad ke-5 sebelum Masehi dianggap mengganggu masyarakat Athena. Namun, ia juga didaulat sebagai manusia paling bijaksana di sana. Selanjutnya. Apa yang dilakukannya pada manusia? Semua ahli sejarah dan filologi sepakat Sokrates tidak pernah menulis dan meninggalkan sebuah catatan yang bisa dilacak generasi setelahnya. Namun, pengaruhnya di zaman itu sungguh mengesankan, sehingga banyak orang lain tergerak untuk menulis tentangnya dalam penampilan, kepribadian, dan perilakunya, serta dalam pandangan dan metode-metodenya. Dia tidak bekerja untuk mencari nafkah atau berpartisipasi secara sukarela dalam urusan negara. Sebaliknya, ia memilih memeluk kemiskinan, sesuatu yang tampak melawan common sense atau pengetahuan umum di zaman itu. Sokrates muncul dengan fokus yang baru. Ia lebih suka meneropong tentang gejala-gejala sosial, perilaku manusia, pengertian-pengertian yang dipahami manusia, seperti apa etika dan sosial politik kenegaraan. Pekerjaan seumur hidup Sokrates terdiri dari pemeriksaan kehidupan manusia, kehidupannya sendiri, dan kehidupan orang lain. Karena baginya, hidupnya yang tidak diuji tidak layak untuk dijalani oleh manusia. Pekerjaan itu mengharuskan dirinya untuk selalu bertemu dengan manusia. Selanjutnya, Sokrates adalah seorang filosof dengan coraknya sendiri. Ajaran filosofinya tak pernah dituliskan, melainkan dilakukan dengan perbuatan. Dengan cara hidup, Sokrates tidak pernah menuliskan filosofinya. Jika ditelik benar-benar, ia malah tidak mengajarkan filosofi, melainkan hidup berfilosofi. Bagi dia, filosofi bukan isi, bukan hasil, bukan ajaran yang berdasarkan dogma, melainkan fungsi yang hidup. Filosofinya mencari kebenaran. Oleh karena itu, ia tidak mengajarkan, ia bukan ahli pengetahuan, melainkan pemikir. Kebenaran itu tetap dan harus dicari. Selanjutnya, tujuan filosofi Sokrates. Ia mencari kebenaran yang berlaku untuk selama-lamanya. Di sini berlainan pendapatannya dengan guru-guru sofis yang mengajarkan bahwa semuanya relatif dan subjektif dan harus dihadapi dengan pendirian yang skeptis. Sokrates berpendapat bahwa dalam mencari kebenaran itu, ia tidak memikir sendiri orang lain. Dengan jalan tanya jawab, orang yang kedua itu tidak dipandang sebagai lawannya, melainkan sebagai kawan yang diajak bersama-sama mencari kebenaran. Kebenaran harus lahir dari jiwa kawan bercakap itu sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Sabita Konita. Ia tidak mengajarkan, melainkan menolong mengeluarkan apa yang tersimpan di dalam jiwa seseorang. Sebab itu metodenya disebut meiotik. Sokrates mencari kebenaran yang tetap dengan tanya jawab sana dan sini, yang kemudian dibulatkan dengan pengertian, maka jalan yang ditempuhnya ialah metode induksi dan definisi. Kedua-duanya itu bersangkut paut. Induksi yang menjadi metode Sokrates ialah memperbandingkan secara kritis. Ia tidak berusaha mencapai dengan contoh dan persamaan, dan diuji pula dengan saksi dan lawan saksi. Selanjutnya, murid-murid Sokrates. Di antara murid-murid Sokrates, ada 3 orang yang mengaku meneruskan pelajarannya, yaitu Euclides, Antisthenes, dan Aristippus. Ketiga murid tersebut mendirikan sekolah Sokrates sebagai tanda cintanya kepada gurunya. Padahal murid Sokrates yang sebenarnya ialah Plato. Selanjutnya, etik Sokrates.
Orang yang berpengetahuan dengan sendirinya berbudi baik. Dari pandangan etik yang rasional itu, Sokrates sampai kepada sikap hidup yang penuh dengan rasa keagamaan. Sering pula dikemukakannya bahwa Tuhan itu dirasai sebagai suara dari dalam yang menjadi bimbingan baginya dalam segala perbuatannya. Itulah yang disebut daimonion, dan semua orang yang mendengarkan suara daimonion itu dari dalam jiwanya apabila ia mau. Selanjutnya, kesimpulannya, Sokrates seseorang yang sederhana dan tabiatnya berjalan di sekeliling kota, mempelajari tingkah laku manusia dari berbagai segi hidupnya. Sokrates tidak pernah menuliskan filosofinya. Jika diperhatikan, ia tidak mengajarkan filosofi, melainkan hidup berfilosofi. Sokrates mencari pengertian, yaitu bentuk yang tetap daripada sesuatunya. Oke, baik. Sekian penjelasan tentang Sokrates dan gagasannya dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.